Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Handayani, NIM 77, ingin menjelaskan mengenai likuidasi dan reorganisasi korporasi pada bab 17, halaman 217 dan 218. Berikut ini merupakan contoh laporan perusahaan ekuitas estate. Bisa kita lihat bahwa dalam laporan ini, ekuitas estate yang merupakan defisit atau negatif. Mungkin sebelumnya ekuitas negatif. Ekuitas negatif adalah defisit ekuitas pemilik. Defisit ekuitas pemilik yang dimana terjadi ketika nilai aset yang digunakan untuk mengamankan pinjaman kurang dari saldo pinjaman. Di Amerika Serikat sendiri, aset khususnya real estate ini yang pinjamannya berupa hipotek dengan ekuitas negatif sering disebut sebagai di bawah air, dan pinjaman dan peminjam dengan ekuitas negatif dikatakan terbalik, di mana orang dan perusahaan sama-sama mungkin memiliki ekuitas negatif sebagaimana tercermin dalam neraca atau sebagaimana tercermin pada neraca. Selanjutnya yaitu neraca, di mana neraca dibuat langsung dari saldo akun buku besar trust. Dua jumlah utama yang disajikan pada neraca kas dan defisit estate ini didukung oleh jumlah dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta perubahan ekuitas estate. Selanjutnya yaitu laporan realisasi dan likuidasi atau statement of realization and liquidation, yaitu laporan realisasi dan likuidasi ini adalah laporan aktivitas yang menunjukkan kemajuan proses likuidasi korporasi debitor, yang laporan tersebut juga menginformasikan pengadilan kebangkrutan dan kreditor yang berkepentingan mengenai pencapaian trustee. Undang-undang kebangkrutan ini tidak memerlukan laporan semacam itu. Sebaliknya, undang-undang itu memungkinkan hakim yang menangani kasus kebangkrutan menentukan informasi apa yang disajikan kepada pengadilan. Berikut disajikan laporan perubahan ekuitas state dan schedule kerugian bersih atas likuidasi aktiva trust Praga 17.6, di mana mengilustrasikan bahwa laporan perubahan ekuitas estate untuk Camden Corporation dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2007. Ini bahwa laporan tersebut memisahkan keuntungan dan kerugian atas realisasi aktiva dari beban yang terlibat dalam likuidasi perusahaan. Selanjutnya bisa kita lihat pada Praga 17.7 disajikan neraca interim trustee selama tahap likuidasi, yang dimana total aktivanya yaitu sama total kewajiban dikurangi defisit sebesar 67.200. Untuk Praga 17.8 di sini menyajikan bahwa realisasi dan likuidasi milik Camden Corporation, laporan tersebut disajikan dalam format tradisionalnya kecuali penjelasan dalam tanda kurang mengenai berbagai kategori. Pemeriksaan atas laporan realisasi dan likuidasi Camden menunjukkan bahwa laporan tersebut sangat kompleks dan formatnya tidak biasa. Selain itu, logika dari konstruksi laporan itu juga tidak langsung terlihat, walaupun sejumlah format alternatif laporan telah diusulkan. Banyak akuntan merasa bahwa laporan keuangan dasar dengan skedul pendukung dapat menyediakan informasi yang lebih relevan mengenai aktivitas likuidasi ketimbang laporan realisasi dan likuidasi. Selanjutnya yaitu menyelesaikan kasus yang dimana akan disajikan transaksi. Selama bulan September 2007, Trustee Camden Corporation menagih piutang usaha sebesar 18.000, menjual sekuritas seharga 7.300, menjual perlengkapan atau termasuk beban dibayar di muka seharga 995, menghapus sisa beban dibayar di muka
dan mendistribusikan kas dalam likuidasi akhir perusahaan. Berikut ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Yang dimana transaksi pertama yaitu pada penagihan piutang secara penuh. Untuk jurnalnya yaitu kas di sebelah debit dan kredit piutang usaha, yang dimana menagih piutang usaha kita mendapatkan kas dan mengurangi piutang dan sebesar 18.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu penjualan sekuritas secara tunai, dimana ketika kita menjual sekuritas kita akan mendapatkan kas dan di sebelah debitnya menambah kas, di sebelah debit kas, dan untuk kreditnya yaitu sekuritas dan ekuitas estate, yang dimana kas ini sebesar 7.300 dan sekuritas sendiri yaitu 7.000 dan ekuitas estate-nya 300. Untuk transaksi yang ketiga yaitu penjualan perlengkapan dan penghapusan beban dibayar di muka. Di sini bahwa kas di debit menambah, ekuitas estate-nya debit, dan kreditnya beban dibayar di muka, dimana kas ini sebesar 995, dimana sudah dijelaskan bahwa transaksi ini menjual perlengkapan seharga 995. Ketika menjual perlengkapan kita akan mendapatkan kas dan otomatis kas tersebut akan menambah dan di sebelah debit. Kemudian untuk beban dibayar di mukanya di sebelah kredit sebesar 3.000. Mengapa beban dibayar di muka ini di kredit? Dikarenakan untuk penghapusan beban dibayar di muka. Untuk penghapusan beban dibayar di muka ini, beban dibayar di muka akan berkurang di sebelah kredit sebesar 3.000 dan ekuitas estate-nya juga berkurang di sebelah debit sebesar 2.005. Saldo akun setelah ayat jurnal yang akan dicantumkan dalam catatan trustee, yang dimana kas ini di sebelah debit sebesar 65.495 ini, angka tersebut dihasilkan dari kas pada neraca interim trustee selama tahap likuidasi pada peraga 17/7 sebesar 39.200 ditambahkan dengan saldo akun setelah ayat jurnal, yang dimana setelah ayat jurnal terdapat penambahan kas sebesar 18.000, 7.300 dan 995, kemudian ditotal dan hasilnya 65.495. Kemudian untuk utang usaha, utang utilitas, utang fitrasti baru, wesel bayar bank atau bagian yang tidak dijamin, dan wesel bayar pemasok, ini di sebelah kredit sebesar sama seperti yang bisa dilihat pada neraca interim trustee selama tahap likuidasi pada peraga 17/7. Kemudian untuk ekuitas estate-nya di sebelah debit sebesar 13.005, ini dihasilkan dari defisit estate yaitu sebesar 11.300 ditambah dengan 995 yang ada pada saldo akun setelah ayat jurnal yang ekuitas estate-nya di debit, kemudian dikurangi dengan ekuitas estate yang di kredit sebesar 300 dan hasilnya 13.005. Kemudian masing-masing dari saldo akun setelah ayat jurnal ini di debit kredit sebesar 78.500. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.